Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Mansor dengan NIM 857492377. Pada kesempatan ini akan menyajikan hasil percobaan saya pada kegiatan praktikum udara dan bebatuan. Selamat menyaksikan. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu pembakaran memerlukan udara. Tujuannya adalah menjelaskan kegunaan udara. Di sini ada 2 buah lilin yang sudah diberi jarak 30 cm. Nah, kemudian kita nyalakan lilinnya. Nah, apabila sudah dinyalakan, maka salah satunya akan kita tutup dan kita akan timer dengan stopwatch. Oke, nah di sini ternyata 1 detik 15. Kemudian kita tutup juga lilin yang kedua. Bagaimanakah reaksi yang terjadi? Nah, kemudian ternyata lilin yang kedua setelah ditutup dengan waktu 4 detik, 28. Untuk pengamatan yang kedua, karena jaraknya sudah kita ketahui, maka penggaris kita singkirkan saja. Kita mulai untuk yang pertama di 1,85. Kita tutup gelas untuk lilin yang kedua. Di 3,47. Untuk pengamatan yang ketiga, kita akan melakukan hal yang sama. Di 2,36 untuk lilin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk lilin yang kedua. Di 4,86. Untuk pengamatan yang keempat, kita ulangi lagi seperti tadi. Di 1,76. Kemudian kita tutup untuk yang kedua. 3,87. Untuk pengamatan yang kelima atau yang terakhir, kita ulangi lagi seperti tadi. 1,71. Lilin yang kedua kita tutup juga. 3,45. Kegiatan praktikum yang kedua tentang udara adalah udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, di mana di sini telah disediakan 2 buah mangkok, kemudian 2 buah lilin, air, dan korek api. Nah, di sini lilin dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian diberi air kira-kira 2 cm. Setelah itu kita nyalakan lilin. Nah, kemudian setelahnya menyala lilin, kita akan tutup dengan gelas. Bagaimanakah terjadi reaksinya ketika nyala lilin dan permukaan air di dalam gelas.
Ternyata setelah kita mengamatinya, setelah lilin ditutup dengan gelas, otomatis lampu akan mati. Nah, disitulah kemudian air akan masuk ke dalam gelas tersebut. Nah, air yang ada di luar gelas tadi, ternyata setelah lilin mati, masuk ke dalam gelas semuanya dan tidak tersisa sedikit pun. Pengamatan menunjukkan bahwa ketika lilin ditutup dengan gelas, oksigen di dalam gelas akan habis terbakar, menyebabkan nyala lilin meredup dan padam. Pembakaran ini juga menghasilkan panas yang menyebabkan udara di dalam gelas memuai. Ketika lilin padam, suhu udara di dalam gelas menurun, menyebabkan udara menyusut dan menciptakan tekanan yang lebih rendah di dalam gelas dibandingkan di luar gelas. Perbedaan tekanan ini menyebabkan air dari luar gelas tersedot masuk ke dalam gelas sehingga permukaan air di dalam gelas naik. Kegiatan praktikum batuan yang pertama adalah tujuannya mengklasifikasikan batuan, di mana di sini bahan dan alat-alatnya adalah 5 batuan yang berbeda, kemudian ada neraca. Nah, di sini kita yang pertama adalah batuan ini telah dicuci bersih, kemudian diamati warna dan baunya. Setelah itu, kita ambil batuan untuk dipukul atau ditarik atau dicukil untuk mengetahui atau melihat keras atau tidaknya batuan. Adalah batu basal. Nah, kita congkel atau kita korek-korek. Ternyata batu basal termasuk batu yang keras. Ini terbukti dengan dipalu dulu. Nah, ternyata tidak ada potongan-potongan dari batu. Maka batu basal adalah batu yang keras. Ketiga, batu marmer. Nah, bagaimanakah dengan batu marmer? Kita congkel-congkel, ternyata tidak bisa. Ditarik pun tidak bisa. Maka kita coba dengan palu. Ternyata batu marmer termasuk jenis batu yang keras. Yang keempat, batu sabak atau batu tulis. Kita buktikan keras atau tidaknya dicukil dengan kuku. Ditarik, dipukul dengan palu. Ternyata dari batu sabak ini ada remah-remah yang setelah dipukul oleh palu, maka batu ini termasuk batu yang ada remah-remahnya walaupun keras. Yang kelima adalah batu konglomerat. Nah, bagaimanakah dengan batu konglomerat? Kita cukil dengan kuku kita. Ternyata batu ini termasuk batu yang tidak keras karena bisa dicungkil dengan kuku kita. Apalagi dipukul dengan palu, maka akan adanya cungkilan-cungkilan dari batu tersebut. Yang pertama, untuk batu apung, kita lakukan percobaan termasuk keraskah atau tidak batunya. Kita cungkil dengan kuku. Ternyata dari cungkilannya itu ada potongan-potongan dari batu apung tersebut. Kita palu batu apungnya. Nah, walaupun batu apung keras, tetapi ternyata batu apung itu bisa dicungkil dengan kuku. Percobaan selanjutnya adalah kita akan menimbang massa batuan dengan neraca. Yang pertama adalah untuk batu apung. Nah, batu apung itu ternyata 13 gram. Selanjutnya, kita akan menimbang batu yang kedua, yaitu batu basal. Berapakah batu basal? 30 gram. Yang ketiga adalah batu marmer. Kita timbang batu marmer 35 gram. Yang keempat batu sabak atau tulis 25 gram. Yang terakhir adalah batu konglomerat 35 gram.
Percobaan selanjutnya adalah kita akan mengukur volume batuan dengan memasukkannya ke dalam air yang sudah diisi. Volumenya adalah 100 ml. Yang pertama adalah untuk batu apung. Nggak kelihatan ini yang ini. Nah, ternyata setelah batu apung dimasukkan ke dalam air, airnya bertambah menjadi 120 sehingga volumenya bertambah 20 ml. Yang kedua, kita memasukkan batu basalt ke dalam air. Ternyata kenaikannya menjadi 120 ml sehingga volumenya bertambah 20 ml. Yang ketiga, kita masukkan batu marmer. Setelah dimasukkan, ternyata ada kenaikan menjadi 110 ml sehingga bervolume 10 ml. Terakhir adalah batu konglomerat. Nah, batu konglomerat setelah dimasukkan ke dalam air bertambah 20 ml. Yang keempat adalah batu sabak atau batu tulis. Setelah dimasukkan ke dalam air ada kenaikan volumenya 10 ml. Setelah dilakukan percobaan, ternyata batu marmer dan batu konglomerat yang terkena HCl 8% akan mengalami reaksi dan terkikis. Hal ini ditandai dengan munculnya gelembung karbon dioksida. Marmer tidak tahan terhadap asam.